Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang fault. Perkenalkan, ada Nisa Fidi Agustin, ada Muhammad Hilmi Subhi, ada Nazifa Anandayeri, dan ada Teresia Agitaro. Fault atau patahan merupakan suatu gejala adanya pergeseran lapisan batuan akibat gaya geologi. Kerak bumi ini tersusun atas batuan yang dapat mengalami gaya penekanan sehingga terjadinya patahan. Struktur patahan terbentuk karena adanya gaya endogen kerak bumi, yang mana terdapat tekanan pada dinding lapisan batuan. Jenis-jenis patahan diantaranya ada normal fault, merupakan patahan yang memungkinkan satu blok lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Cirinya yaitu patahan ini memiliki sudut kemiringan besar hingga mendekati 90 derajat. Yang kedua ada reserve fault, merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun dibanding hanging wall. Ciri dari patahan ini yaitu terdapat sudut kemiringan yang relatif kecil, yaitu kurang dari 45 derajat. Dan yang ketiga ada strike fault, merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Arah patahan ini tidak sepenuhnya seluruh lapisan batuan bergerak dengan arah mendatar, namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser sinistral, dan bila ke kiri dinamakan sesar geser dekstral. Sesar sinistral dan dekstral. Berdasarkan arah pergerakannya, sesar mendatar dibagi menjadi dua, yaitu sesar mendatar sinistral atau left-handed strike slip fault yang merupakan sesar yang arah pergerakannya berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, di mana pergerakannya relatif ke arah kiri. Lalu ada sesar mendatar dekstral atau right-handed strike slip fault yang merupakan sesar yang arah pergerakannya searah dengan arah perputaran jarum jam, di mana pergerakannya relatif ke arah kanan. Pergeseran pada sesar mendatar dapat sejajar dengan permukaan sesar, atau pergeseran sesarnya dapat membentuk sudut, deep slip atau oblique. Sedangkan bidang sesarnya sendiri dapat tegak lurus maupun menyudut dengan bidang horizontal. Sesar jurus mendatar ini biasa terjadi di kerak benua. Sesar jenis ini menghasilkan banyak deformasi yang mengakibatkan tingginya unsur kegempaan pada setiap batas sesar atau pada ujung sesar. Contoh sesar sinistral dan dekstral yang ada di Indonesia. Teori model Riedel shear, patahan rekahan yang dihasilkan dari percobaan menggambarkan geometri dan kinematik dari Riedel shear, atau dikenal pula dengan simple shear, yaitu karakteristik hubungan geometri dari pasangan patahan mendatar. Model Riedel shear muncul di dalam sepasang sesar mendatar yang saling sejajar. Di dalam zona sesar akan didapatkan struktur geologi sebagai berikut. Analisis sesar secara grafis dan stereografis. Dalam analisis sesar dapat dikerjakan dengan metode grafis maupun metode stereografis. Dengan metode grafis dapat dianalisis kedudukan suatu titik, garis, dan bidang serta arah dan besar pergeserannya. Dengan stereografis, jarak tidak bisa ditentukan. Beberapa istilah yang dipakai dalam analisis sesar secara grafis antara lain sesar atau fault, jurus sesar, strike of fault, kemiringan sesar atau dip of fault, net slip, rake, dan lain-lain. Gambar di samping merupakan bagian-bagian dari sesar. Analisis sesar secara grafis. Dalam analisis sesar secara grafis ini memakai proyeksi ortogonal dari perpotongan bidang, sehingga untuk mengerjakannya harus memahami proyeksi. Bidang-bidang yang dimaksud adalah analisis ini antara lain bidang sesar, bidang lapisan batuan, urat, dike, seal, dan lain-lain. Syarat agar dapat dianalisis ada 3 bidang perpotongan. Satu diantaranya adalah bidang sesar. Sesar yang dianalisis secara grafis ada 3 jenis, yaitu sesar tegak dengan dip 90 derajat seperti gambar di samping, sesar miring dengan dip tidak sama dengan 0 derajat atau 90 derajat seperti gambar di samping, lalu sesar rotasi, blok yang satu berputar terhadap blok yang lain seperti gambar yang di samping.